Assalamualaikum salih-salihah, kembali lagi dengan Bu Danis di sini. Nah, hari ini kita akan belajar tematik A, buku 3C, subtema 2. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Bu Danis akan membacakan arti dari sebuah ayat yang Bu Guru temukan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berarti, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan juga jangan tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Karena apa? Karena siksa Allah sangat berat. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materinya ya. Di sini ada 3 poin yang akan Bu Danis jelaskan. Yang pertama adalah tolong menolong, yang kedua adalah gotong royong, dan yang ketiga adalah bersikap hidup sederhana. Nah, kita masuk kepada poin yang pertama ya, salih-salihah. Yang pertama adalah tolong menolong. Apa sih tolong menolong itu? Tolong menolong adalah saling membantu tanpa pamrih antar sesama. Tanpa pamrih berarti tanpa mengharap imbalan apapun. Nah, yang kedua adalah tolong menolong merupakan pengamalan Pancasila, sila kedua. Selanjutnya, contoh sikap tolong menolong. Yang pertama adalah membantu ibu membersihkan rumah. Yang kedua, meminjamkan peralatan tulis ketika teman tidak membawa ke sekolah. Yang ketiga, menolong teman yang terjatuh. Dan yang keempat adalah membantu adik memahami pelajaran yang tidak dimengerti. Nah, keempat contoh tersebut merupakan hal-hal yang sering kita lakukan atau sikap tolong menolong yang sering kita lakukan di dalam rumah ataupun di sekolah. Selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Contoh gotong royong antara lain, yang pertama membersihkan rumah bersama-sama bersama keluarga, yang selanjutnya membersihkan kelas, bekerja kelompok. 3 hal ini merupakan contoh gotong royong yang sering kita terapkan di dalam rumah ataupun di sekolah. Selanjutnya adalah manfaat dari sikap tolong menolong dan gotong royong. Yang pertama, dapat meringankan pekerjaan. Sudah jelas ya, salih-salihah, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan ketika saling tolong menolong dan saling bekerja sama atau bergotong royong. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan akan selesai lebih cepat dan mudah. Yang keempat, melakukan perbuatan baik terhadap orang lain. Yang kelima adalah menciptakan kerukunan antar sesama. Nah, jika perbuatan baik sering kita lakukan setiap hari atau setiap waktu, maka akan menciptakan kerukunan antar sesama. Jadi tidak ada lagi salih-salihah yang saling bertengkar, yang saling mengejek atau saling tidak menyukai satu sama lain. Jadi mulai sekarang mari kita terapkan perbuatan baik bersama-sama ya, salih-salihah. Nah, selanjutnya adalah bersikap hidup sederhana. Bersikap hidup sederhana merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video sebelumnya, Bu Guru sudah menjelaskan bahwa kita harus bersyukur atas karunia Allah yang sudah kita terima. Jadi, bersikap hidup sederhana merupakan suatu pengamalan dari bentuk rasa syukur kita. Dan kedua adalah bersikap hidup sederhana berarti melakukan semuanya dengan tidak berlebihan atau bisa dibilang secukupnya. Contohnya dalam berpakaian dan membelanjakan uang, semuanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi dalam membelanjakan uang kita tidak boleh boros ya, salih-salihah. Dan dalam berpakaian kita tidak boleh memamerkan apa yang kita pakai atau barang-barang kita kepada orang lain agar kita terhindar dari sikap sombong. Yang selanjutnya, bersikap hidup sederhana harus dibiasakan dan dilakukan setiap hari. Ya, yang selanjutnya adalah manfaat bersikap hidup sederhana. Yang pertama, menjauhkan diri dari sikap boros, berlebihan, dan sombong. Jika kita membelanjakan uang kita secukupnya dengan tidak berlebihan, maka kita sudah terhindar dari sikap boros. Dan ketika kita tidak memamerkan apa yang kita punyai kepada orang lain, kita sudah terhindar dari sikap berlebihan dan juga sombong. Yang kedua, mudah bergaul dan berteman dengan siapa saja. Yang ketiga, disukai oleh teman. Jadi teman-teman kita akan sangat menyukai kita ketika kita tidak bersikap sombong, berlebihan, dan boros. Yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang selalu bersikap hidup sederhana. Jadi salah satu cara agar Allah mencintai kita adalah dengan cara bersikap hidup sederhana. Nah, bagaimana salih-salihah? Sampai di sini sudah mengerti semua? Bu Guru harap semuanya sudah mengerti ya.
Nah, Bu Guru akhiri sampai di sini dulu solih-solihah. Jadi, kesimpulannya, mulai dari hari ini sampai hari seterusnya, kita tidak boleh bersikap apa? Bersikap sombong, bersikap boros, dan bersikap berlebihan. Jadi, kita harus menerapkan sikap tolong-menolong, sikap gotong royong, dan bersikap hidup sederhana. Oke, solih-solihah, Bu Guru akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.